kami ingin menyampaikan bahwa kami sepakat dengan Kemenkumham terkait pentingnya mungkin menurut kami salah satu dapat menyiapkan mental mereka sebelum mereka jadi PMI itu ternyata berumur 16 tahun dan sudah dua itu. Lalu kami juga pernah mendengar disebabkan oleh kasus pembunuhan. Jadi sebenarnya PMI itu melakukan pertahanan diri. Apabila perwakilan RI dan pusat telah melakukan semua yang dilakukan, apa yang akan terjadi Pak nanti kalau misalnya ternyata hukuman mati itu ternyata di semua yang digariskan di Kepmenlu itu kita sudah lakukan. Apa mungkin itu yang kami ingin sampaikan Pak. Itu juga harapan dengan adanya Kepmenlu ini kami di Vietnam di perwakilan RI manapun yang menangani hukuman mati juga Pak dari Kepmenlu ini karena di sini terkait dengan apa yang mengenai keputusan Menteri Luar Negeri mengenai pedoman penanganan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Sudah menjadi prioritas Ibu Menteri Luar Negeri melalui prioritas Polugri 4+1 di mana pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri adalah salah satu prioritas dari Polugri kita. Memang kasus ini sifatnya irreversible, ya. Dan ini kita kategorikan sebagai high profile case, sehingga perlu ada kehadiran negara sejak awal ketika warga negara kita bermasalah hukum yang berpotensi menyebabkan dia terancam hukuman mati di luar negeri. Ya, dalam catatan Kementerian Luar Negeri terdapat 165 warga negara kita yang terancam hukuman mati saat ini di luar negeri. Dari 165 tersebut ya tersebar mayoritas paling banyak di Malaysia ada 155, kemudian di Arab Saudi ada 3, di Uni Emirat Arab ada 3, di Laos ada 3, dan di Vietnam 1. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama, bahwa 165 kasus tersebut perlu kita dampingi ya, dengan langkah-langkah yang terkoordinasi ya, dari seluruh perwakilan kita, termasuk juga dengan kementerian lembaga di pusat, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan, para WNI kita tersebut, mendapatkan hak-haknya secara adil dalam sistem peradilan setempat. Jadi tahun lalu Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI alhamdulillah telah mampu menyelamatkan warga negara kita dari ancaman hukuman mati untuk 19 kasus. Namun di tahun yang sama terjadi penambahan 29 kasus. Jadi 19 kasus kita selesaikan, namun di tahun yang sama justru penambahan kasusnya 29 kasus. Nah inilah kembali ingin kami tekankan betapa langkah pelindungan itu harus komprehensif, bukan hanya sekedar penanganan kasus, namun juga langkah-langkah pencegahan dari hulu. Jadi kasus yang paling banyak, tadi kami sampaikan kalau negaranya 155 itu dari Malaysia dan mayoritas itu adalah kasus peredaran narkotika. Dan yang kedua kasus pembunuhan. Modusnya bermacam-macam, ya modusnya bermacam-macam yang dilakukan. Ya. Kasus-kasus yang muncul adalah sebagai kurir. Ya, dapat kami sampaikan modusnya ada yang modus dipacarin, ya. Kemudian diminta untuk membawa barang pacarnya, ya, namun dia tidak tahu apa isi barang tersebut. Dan kemudian ketika dibawa masuk ke pemeriksaan di airport, ternyata isinya adalah narkotika. Kebanyakan dari Malaysia itu ya? Iya, itu Malaysia.